Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa KTV. Ketemu lagi bersama saya Jesse Chandra. Kang Jess tentunya di program spesial kita di hari ini, program dialog kita. Dan hari ini kita akan membahas seputar rumah sakit ya. Yang pasti ini kita akan berbincang nanti dengan narasumber kita, tamu kita dari Rumah Sakit Baros. Ya, ini peranan Rumah Sakit Baros dalam upaya penanganan COVID-19. Nah, buat pemirsa yang penasaran selama ini tentang Rumah Sakit Baros, bagaimana peranan dan segala bagaimana sejarahnya, jangan kemana-mana. Untuk itu kita saksikan dulu pertama ini tayangan tentang Rumah Sakit Baros. Apa yang kita harapkan, apa yang paling ingin kita rasakan, kebahagiaan. Kebahagiaan karena mendapat kesempatan, kebahagiaan karena memperoleh kenyamanan, kebahagiaan karena merasakan kebebasan. Kami akan berusaha hadir untuk mewujudkan kebahagiaan Anda dengan segenap usaha dan pelayanan yang ada, sehingga kami akan menjadi bagian di tiap nilai kebahagiaan Anda. Gedung operasional dengan sarana dan prasarana lengkap, pelayanan bermutu dengan tenaga medis dan non-medis profesional. Rumah Sakit Baros dengan moto melayani dengan hati, menjanjikan pelayanan yang prima. Ya, pemirsa KTV sudah menyaksikan bagaimana profil dari Rumah Sakit Baros. Barangkali di antara pemirsa sudah sering ke sana, udah pernah ke sana barangkali ya. Dan tentunya sudah tidak asing lagi dengan kita namanya Rumah Sakit Baros ya kan. Nah, untuk itu sebentar lagi kita akan mulai dialog kita tentunya di hari ini di program dialog kita. Kita langsung undang narasumber kita kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Muharram MM selaku Direktur Rumah Sakit Baros. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus? Semoga Pak Agus, silakan Pak. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pak, tadi udah sampaikan sama pemirsa KTV kalau misalnya di program dialog kita hari ini kita akan berbincang dengan Bapak tentunya nih selaku kepala rumah sakit ya Pak ya, betul. Rumah Sakit Baros. Dan sepertinya warga Kota Cimahi dan sekitarnya sudah tidak asing nih dengan Rumah Sakit Baros ya Pak ya. Nah, tadi sudah kita lihat juga ada video profil dari Rumah Sakit Baros. Pak, ini kalau bicara tentang Rumah Sakit Baros Pak, tentu setiap rumah sakit, setiap gedung, setiap instansi itu ada sejarah tersendiri. Mungkin Pak Agus bisa cerita sedikit nih buat pemirsa KTV tentang sejarah Rumah Sakit Baros, Pak. Ya, terima kasih. Jadi Rumah Sakit Baros itu memang belum lama berdiri ya. Kita baru soft launching itu di bulan Maret 2021. Meskipun dari pembangunannya barangkali memang sudah agak lama, tapi operasional baru di bulan Maret kemarin ya. Nah, Rumah Sakit Baros itu adalah rumah sakit swasta yang dimiliki oleh PT Sehat Bersama Keluarga, jadi swasta sifatnya. Kemudian rumah sakit ini rumah sakit umum. Umum ya Pak? Rumah sakit umum, hanya saja kita memang unggulannya di pelayanan ibu dan anak ya. Nah itu, jadi selain ibu dan anak sebetulnya kita juga melayani penyakit-penyakit lain ya. Kenapa kita di pelayanan di ibu dan anak? Karena kebetulan dulu sejarahnya itu sebelum Rumah Sakit Baros ini berdiri, jadi para dokter-dokter yang sekarang praktek di Rumah Sakit Baros itu dulu praktek juga di klinik ibu dan anak yang ada di sekitar Rumah Sakit Baros sekarang. Jadi begitu. Sekarang dirangkum ya sama Iya, jadi sekarang buka rumah sakit, jadi beralih ke sana. Ya. Pemirsa KTV, mohon maaf mungkin kita minta izin buat Bapak untuk bisa lepas masker. Oh iya. Lebih nyaman. Ini jaraknya nih ya? Jarak Pak, oh jarak kita iya. jauh, Pak. Kita boleh, sudah PCR ya Pak ya? Iya. Wah benar. Saya juga tadi nanya tadi kalau jaraknya ini saya nggak apa-apa. Iya. Ya ternyata Pak Agus kalau buka masker ganteng ya Pak? Oh lebih ganteng. Ganteng, alhamdulillah. Iya. Ya Pak Agus berarti ini berawal dari setahun 2 tahun lalu ya Pak ya, proses perjalanan kita Pak? Enggak, kalau ininya baru di bulan Maret 2021. Bulan Maret? Iya, baru sekitar berapa tuh? 8 bulan. 8 bulan ya Pak ya? Betul, mungkin prosesnya ini iya, ya. Tapi proses pembangunannya udah udah lama betul.
Jadi memang sebenarnya ini rumah sakit umum ya. Bersifat umum. Siapapun betul. masyarakat kita di sebuah kota Cimahi dan sekitarnya Bisa- boleh datang ke sana. Boleh, bisa memanfaatkan pelayanan di Rumah Sakit Baros. Nah, Pak, kalau bicara tentang Rumah Sakit Baros, kalau sejarah itu udah bahwasanya pasti ada nilai-nilai yang akan dibawa oleh Rumah Sakit Baros. Iya. Selain dari tentunya misinya sendiri ya kan, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga kita nih ya kan, membantu masyarakat dalam proses kesehatan mereka. Iya. Kalau bicara tentang nilai-nilai yang diterapkan di Rumah Sakit Baros, Pak Agus, seperti apa, Pak? Iya. Jadi di Rumah Sakit Baros itu kita menerapkan ada 4 nilai yang kita coba kedepankan ya. Yang pertama adalah nilai yang berkaitan dengan masalah pelayanannya. Jadi kita berupaya bagaimana supaya pelayanan di Rumah Sakit Baros itu memunculkan pelayanan yang baik, paripurna dan bisa memuaskan pelanggan kita. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah nilai kebersihan. Jadi kita ingin suasana di Rumah Sakit Baros itu ya sedemikian rupa bersih lah, sehingga orang yang datang ke Rumah Sakit Baros itu merasa nyaman, merasa enak, gitu kan itu. Kemudian ada lagi nilai yang berkaitan dengan masalah keramahan. Jadi kita Adat ya, Pak, ya? ada keramahan, adat, jadi itu yang kita tekankan kepada seluruh karyawan supaya mereka datang ke Rumah Sakit Baros itu seperti di rumahnya sendiri lah begitu. Itu yang nyamannya kayak di rumah betul, gitu ya, iya Pak, itu seperti yang di kita rumah ingin ya. ciptakan. Dan yang keempat itu adalah dari sisi untuk kaitan dengan masalah keikhlasan. Supaya apa yang kita kerjakan itu memang keluarnya dari hati yang ikhlas. Iya, Pak, ya, Pak. Jadi kalau kata orang Sunda mah tidak tidak ngedumel lah. Yang ngedumel di tidak hati mohon. gitu, Jadi banyak, semuanya mohon. dilakukan dengan hati yang ikhlas lah Jadi begitu berangkat sih. dari nurani yang Betul. benar-benar ingin membantu ya, Pak, ya. Betul, sehingga nanti insya Allah kaitannya dengan pelayanan juga akan pelayanan prima yang kita akan berikan dan mudah-mudahan pasien dan keluarga juga merasa puas dilayani di Rumah Sakit Baros. Jadi 4 nilai inilah yang mendasari ya, Pak, Betul, ya. Suatu fondasi dalam praktek ya, Betul, di rumah betul. sakit Itu kita yang ya, Pak, sering ya. kita ingatkan kepada seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Baros. Tapi tentu dengan selaras yang Pak Agus sampaikan tadi, bicara tentang kebersihan sanitasi Ya. itu penting sekali ya, Pak. Ya, Apalagi betul. rumah sakit. Rumah sakit Betul, ini merupakan salah satu barometer kali Betul, ya, atau betul. indikator ya, Pak, Betul, ya. betul. Kalau rumah sakit kita bersih gitu Betul. kan, orangnya juga akan nyaman gitu. Orang Betul, akan betul. akan membawa sebuah rasa yang berbeda ketika Iya. sang di sana. Betul, Terus satu lagi tadi Bapak menyampaikan adab-adab ya. Iya, iya. Itu kan adab ketimuran, istilahnya bagaimana bisa merangkul pasien kita, Betul. bicara ramah kepada mereka, Betul. merasa mereka ini punya pelayan khusus yang membuat Betul. mereka nyaman di situ. Betul. Iya, Jadi iya. seolah kayak di rumah sendiri ya, Pak? Nah itu yang kita ingin ciptakan. Diciptakan ya, Pak, ya? Itu seperti dengan harapan barangkali kalau ini kita lakukan, maka proses pelayanan juga akan lancar dan pasien juga akan cepat sembuh gitu. Betul, loh. Pak. Iya, secara bukanlah psikologi ya, Pak, ya? Iya, secara psikologi kita kan dorong untuk segera sembuh lah begitu. Jadi pernah mendapatkan sebuah artikel bahwasanya kesehatan fisik itu dipengaruhi oleh besarnya bagaimana kekuatan psikologi kita. Betul. Kalau misalnya psikologi kita nyaman dalam suasana yang damai, Iya, lebih iya. tenang, lebih Iya. baik, itu proses penyembuhan lebih cepat Akan ya, Pak, cepat. ya? Betul. Itu Dibanding yang stres atau tertekan gitu kan. Betul. Itu yang kita coba ini kan di Rumah Sakit Wah, Baros. luar biasa ini pemirsa. Nah, satu lagi nih, Pak, kan Iya. tentu kalau rumah sakit juga tidak terlepas dari fasilitas nih, ya kan, Iya. fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit kita. Iya. Tentu Rumah Sakit Baros juga mengutamakan fasilitas ini Iya, adanya kepada buat pasien kita. Nah, kalau bicara tentang fasilitas, Pak, apa aja yang Iya. tersedia di Rumah Sakit Baros, Pak? Jadi barangkali kalau secara umum ini hampir sama dengan rumah sakit lain ya. Artinya mulai dari gawat darurat kita sudah ada buka 24 jam, kemudian poliklinik juga kita buka 24 jam, pelayanan rawat inap juga, kemudian ada pelayanan operasi kita juga siapkan, ICU juga kita siapkan, mulai dari untuk orang dewasa sampai kepada bayi yang baru lahir, NICU kita siapkan ya. Kemudian fasilitas penunjang lainnya ada radiologi, ada laboratorium dan ada apotek atau farmasi gitu. Jadi secara keseluruhan ya insya Allah karena kita rumah sakit umum jadi hampir seluruh penyakit Tersedia ya, yang Pak, ya? datang ke Rumah Sakit Baros bisa kita layani lah. Semua, hampir semua rumah sakit ya? Termasuk Semua operasi-operasi. penyakit ya, Pak, ya? Iya, Semua semua penyakit ya? Meskipun barangkali kita masih ada keterbatasan, kita memang belum ada yang seperti misalnya untuk hemodialisa kita belum ada. Tapi kedepannya kita sudah
sudah merencanakan itu untuk ada. Tapi secara umum ya kita siapkan untuk pelayanan penyakit-penyakit yang sering terjadi di masyarakat. Umum lah ya Pak Secara ya? umum, ya. Rumah sakit secara umum ada Ya, ya ya gitu. ada fasilitas di sana. Tentu tidak terlepas juga dengan fasilitas yang lainnya Pak ya, Oh, iya. yang seperti yang sebutkan tadi, restroom, Iya, musola, betul, gitu ya, musola Pak. ada. Terus Kadang-kadang kemudian- itu jadi salah satu tolak ukur loh Pak, Iya, nyamannya seseorang datang ke rumah sakit, Iya. itu enak loh sholat di situ, musolanya betul, nyaman gitu. betul. Ada kafe juga ada. Kafe juga Iya, ada Pak? Kantin lah, Iya, kafetaria iya, gitu kafe juga ya? kafetaria, ya Mhm. betul. Iya, kantin ada. Pak, ini kalau bicara tentang gedung Pak, luasan gedung kita berapa sih Pak sebenarnya untuk luasan gedung kita secara keseluruhan? Iya. Jadi secara keseluruhan gedung, pokoknya gini, gedung kita itu memang itu kan terdiri dari 5 lantai. 5 lantai ya Pak ya? lantai ya. Lantai pertama itu diisi oleh poliklinik. Oke. Kemudian lantai kedua sebagian poliklinik, sebagian kamar operasi dan rawat rawat inap. Rawat inap, ya. Kemudian lantai ketiga juga rawat inap, lantai keempat juga rawat inap, dan lantai kelima itu adalah perkantoran. Perkantoran Itu ya Pak ya? secara Administrasi iya, biasa iya, ya, betul, perkantoran ya, Pak ya? itu. Jadi ya kira-kira ya seperti itulah bentuk yang rumah sakit Baros yang seperti tadi dilihat di pembukaan. Ada tadi. rencana untuk perluasan untuk gedung Pak barangkali? Kelihatannya ya kalau saya Sering lihat atau sih berjalan ya, Pak, ya? sudah ini ya, sudah kiri kanan Udah pakem ya? udah padat Udah lah pakem gitu ya, ya. kecuali kalau memang ada masyarakat yang di belakangnya mau menjual dan kita perlu. hmm. Kalau perluasan kelihatannya kalau rumah sakit ini terus berkembang ya Yep. insya Allah itu perlu. Nggak menutup Iya, kemungkinan iya. ya, Pak ya? Iya, tidak menutup kemungkinan. berkembang ke Iya, depannya iya, gitu ya. kedepannya, iya. Jadi ini juga tentu menampung lebih banyak pasien, Iya, menampung betul. lebih banyak masyarakat kita ya Betul, Pak ya? betul, betul. Pak, kalau secara total ini warga kita kalau misalnya ada yang dirawat inap di situ, ada berapa yang bisa dirawat inap Pak? Kalau secara Iya. total seluruh. Jadi tempat tidur kita itu ada sekitar 83 tempat tidur. 83 tempat Iya. tidur, berapa kelas Pak? Jadi kita ini baru masuknya ke dalam rumah sakit kelas D. Kelas D ya? Kalau kelas D itu kan kurang dari 100 tempat tidur ya. Nah, adapun untuk kelas tarif itu Iya. mulai kelas 3, 2, 1 sampai VIP. Ada VIP Kita juga ya? ada di dalamnya. Ya. Dan itu berapa Pak untuk kelas 3, berapa kuotanya, per kuotanya mungkin nih? Kalau Ya, VIP berapa kuotanya jumlah Pak? tempat tidurnya. Jumlah tempat tidurnya. Memang seperti diisyaratkan bahwa kita itu untuk tempat tidur kelas 3 itu ada di kisaran sekitar 30 tempat tidur. 30 ya Pak ya? Dari berbagai, dari anak, kemudian kemudian dan sebagainya. Makin ke VIP makin sedikit ya. Iya. VIP kita ada sekitar 12 tempat tidur 12 yang ya Pak ya? VIP-nya, ya betul. Karena memang diperuntukkan lebih cenderung kepada yang kelas 3 ini betul, Pak ya, kelas 3, diperbanyak betul. ya. Iya, harus ada 25%. Wah, jadi sekali lagi masyarakat Kota Cimahi dan sekitarnya, kalau misalnya nanti datang ke Rumah Sakit Baros, nggak usah khawatir. Iya, Kiranya akan melakukan rawat inap dan Iya. segala macam, karena memang sudah tersedia sekitar 83 ya Iya, Pak iya, ya? betul. Total 83 kamar yang Iya, disediakan tempat tidur, untuk betul. perawatan warga-warga yang sakit. Betul, betul. Wah, ini kalau bicara antar rumah sakit nih Iya. seru ya Pak, Betul, hangat ya betul. bahasannya Pak Agus ya. Iya, Ini iya, baru awal loh. Baik, pemirsa sekali lagi ya kan, nanti buat yang penasaran nih seputar Rumah Sakit Baros, ya kan kita masih bakal ngobrol bicara dengan Bapak kita, Iya, iya. Pak Agus tentunya sebagai Kepala Rumah Sakit, Direktur Utama ya Pak ya? Iya, Direktur Rumah Sakit Baros. Jadi sekali lagi jangan kemana-mana, kita masih di program kesayangan kita, program Dialog Kita. Hatur nuhun AKTV, mudah-mudahan manfaat. Hatur nuhun AKTV, tingkatkan terus pelayanan. Promo spesial akhir tahun. Smart Cooken Rice Cooker generasi 2 untuk mengurangi kadar gula sampai dengan 50%. The Home Portable Sauna untuk membantu menurunkan berat badan. Habibi Jet Matras untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Infinity Health Mat untuk melancarkan peredaran darah. Telah hadir di Kota Bandung klinik pengobatan ekstrak herbal.
spesialis terapi penyakit ambeien dan lambung tanpa operasi. Mengatasi penyakit seperti benjolan di anus, BAB keluar darah, susah BAB atau sembelit, lambung kronis, radang lambung dan penyakit lainnya. Super mujarab reaksi di tempat. Segera obati penyakit Anda, bisa datang langsung ke Jalan Dr. Setiabudi nomor 8/156B, tepat di pertigaan Setiabudi Bawah, Kota Bandung. Atau hubungi nomor telepon 0852 9428 5979. Klinik pengobatan ekstrak herbal, spesialis terapi penyakit ambeien dan lambung. Saat ini kita sudah mempunyai 5 jenis vaksin, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm. Kita diberikan vaksin COVID-19 dengan maksud untuk menumbuhkan antibodi di dalam tubuh kita terhadap coronavirus. Untuk mencapai sasaran vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu 80% dari jumlah penduduk untuk mencapai herd immunity. Tetapi masyarakat jangan lupa, setelah divaksin bukannya kita bebas, tetapi tetap kita harus melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian kita juga harus membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Saya Letkol Purnawirawan Ngatiana mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dan tidak memilih-milih jenis vaksin. Setiap vaksin itu baik, aman, dan halal. Pemirsa AKTV masih bersama dengan program kesayangan kita, program Dialog Kita bersama saya Kang Jess, tentunya dengan narasumber kita pada hari ini ada Pak Agus Muaram tentunya selaku Direktur Utama dari Rumah Sakit Baros. Pak, tadi kita sudah bahas nih Pak seputar Rumah Sakit Baros, mulai dari profil, fasilitas, nilai-nilai yang diterapkan di situ, ya kan? Pak, tadi kayaknya udah terlewatkan deh, kita pengen tahu juga nih mengenai kan dengan adanya rumah sakit ini berarti salah satu penyumbang ya, terserapnya tenaga kerja di Kota Cimahi ini, Pak. Betul. Kalau Rumah Sakit Baros total tenaga kerja ada berapa? Ya. Sekarang ini yang bekerja di Rumah Sakit Baros ada 83 orang. 83 orang sekarang. Ini kan kita baru berjalan kan dari bulan Maret, jadi memang belum lama. Tapi seiring seiring waktu dan ini juga seiring dengan pertambahan pelayanan karena pasien juga kan semakin meningkat. Ya tentunya ini akan terus bertambah begitu ya. Tapi kalau sekarang baru 83 orang. 83 orang itu adalah mereka-mereka yang pegawai tetap di Rumah Sakit Barosnya. Sebab selain itu juga ada yang outsourcing juga ada. Outsourcing itu untuk cleaning service, cleaning service dan security. Kemudian kalau dokter, dokternya dokter tamu. Artinya para dokter ini datang ke Rumah Sakit Baros itu pada saat mereka praktek gitu. Dokter spesialis terutama. Iya, betul. Pak, secara total nih, dokter-dokter kita ini berarti juga dokter spesialis, dokter umum, yang ada yang standby juga tentunya. Ada. Kalau dokter umum ada yang ada. Di UGD itu kan 24 jam, yang mereka jaga begitu di situ. 24 jam standby. Betul. Mereka di shift ya, Pak? Iya, betul. Iya. Nah, ini mungkin kita langsung berkaitan dengan topik kita nih, Pak. Karena memang kita masih dalam suasana pandemi. Walaupun sekarang kita sudah merasakan sekali cukup longgar untuk masyarakat kita. Karena udah masuk ke level 2 ya, Pak? Betul. Dua, betul. Mudah-mudahan turun ke 1 dan selesai mudah-mudahan harapan kita. Pak, ini tentu dari 2020 dan ternyata memang kalau melihat kebetulan kan Rumah Sakit Baros di bulan Maret tahun ini ya Pak? Iya, betul. Berarti baru 8 bulan beroperasi, pemirsa AKTV, tentu perjalanan Rumah Sakit Baros bersama juga dengan pandemi ini. Betul. Pak, ini bagaimana nih setelah di saat pandemi kan Rumah Sakit Baros hadir di saat pandemi. Iya. Nah, ini tentang peranan, kalau kita tahu bahwa rumah sakit itu berperan lah untuk menekan angka COVID, ya kan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan segala macam. Nah, kalau Rumah Sakit Baros Pak, dalam upaya membantu nih penanganan COVID-19 ini sejak bulan Maret seperti apa Pak? Ya,
Jadi pada saat Rumah Sakit Baros ini launching pada bulan Maret, memang itu kan COVID itu kan sedang sedang mau melonjak kan ya. Lonjakannya kan di bulan Juli ya. Bagaimanapun juga pasien-pasien yang datang ke Rumah Sakit Baros juga kan banyak ya. Dan di situ memang kita sudah menerapkan selain protokol kesehatan di dalam sendiri, di petugas-petugas, APD dan sebagainya. Nah, kita juga di awal, terutama pada saat pasien dan keluarga itu datang, kita sudah melakukan screening. Sudah melakukan screening di awal, ya. Karena bagaimanapun juga kan dengan screening ini nanti akan ketahuan mana pasien yang positif, mana yang negatif. Nah, itu udah dari awal sudah kita udah wanti-wanti dibuatkan prosedur screening di depan. Itu di luar sekali itu. Jadi begitu mau masuk ke ruangan itu ada screening di situ. Kalau di screening dari suhu ternyata negatif, dari keluhan juga tidak mengarah ke COVID, maka dia bisa masuk untuk dilayani berikutnya. Tapi ketika curiga ke arah COVID, maka kita juga menyediakan ada ruangan khusus di luar. Di ruangan khusus untuk pemeriksaan. Jadi kita sengaja buatkan seperti tenda ruang terbuka untuk pemeriksaan lanjutan. Kalau seandainya dicurigai, kalau tidak ada curiga dan suhunya normal itu ke dalam seperti biasa dilayani. Selama ini Pak, dari bulan Maret berdirinya rumah sakit kita nih Pak, Rumah Sakit Baros, ada berapa pasien COVID yang sudah sempat ditangani atau sempat di-screen Pak? Ya, jadi karena gini, untuk di awal Rumah Sakit Baros memang karena kita lagi persiapan ya. Sementara untuk perawatan pasien COVID itu kan ada persyaratan-persyaratan kaitan dengan masalah ruangannya. Jadi beda dengan ruangan untuk pasien biasa. Iya, Pak. Tekanannya harus negatif. Jadi artinya udara yang ada di dalam ini seolah-olah harus disedot keluar gitu loh. Itu kan perlu ruangan khusus ya. Sehingga pada saat awal itu kita belum bisa menerima yang dirawat. Belum siap ya, Pak. Tapi ketika ada screening, jadi langsung kita kalau ini mengarah ke COVID, langsung kita rujuk ke rumah sakit yang menerima itu di awal. Tapi kemudian seiring waktu dan seiring peningkatan juga dan kita juga tetap koordinasi dengan Dinas Kesehatan, akhirnya dari PT Sehat Bersama Keluarga kita menyediakan ada satu gedung klinik kita yang lama yang itu bagian daripada Rumah Sakit Baros yang digunakan untuk merawat khusus. Jadi terpisah dengan pasien dengan gedung induknya. Itu kita lakukan dan itu kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Nah, kalau itu pada saat itu sudah dikerjasamakan Dinas Kesehatan kita bisa merawat, maka tadi pasien-pasien yang dari screening positif itu nanti dirawatnya di situ. Langsung diarahkan ke situ. Iya, betul. Dan berarti di situ Pak, di gedung yang khusus untuk penanganan COVID ini sejak adanya gedung itu sudah berapa pasien kita yang terbantu Pak, atau mungkin yang sempat kalau dari informasi sih tidak terlalu banyak ya, karena kan bagaimanapun juga kan yang pokoknya pada saat itu kan kayak rumah sakit pemerintah kan. Dirujuk ke sana ya Pak. Ke sana kan yang pokoknya. Kemudian yang isolasi mandiri juga kan ada tempat-tempat khusus kan waktu itu kan, termasuk belakangan kan ada hotel-hotel juga yang digunakan untuk isolasi mandiri gitu. Jadi informasi dari teman di Dinas Kesehatan tidak terlalu banyak juga yang dirawat di situ. Tapi kita kan kontribusi Rumah Sakit Baros terhadap kondisi ini tetap kita sediakan ruangan itu. Betul. Jadi dengan adanya program screening tadi, jadi bisa mengetahui pasien ini lebih cenderung ke atau tidak. Iya, betul gitu. Dan itu kalau screening itu per hari ada terus Pak, gimana Pak? Ada. Pada saat awal-awal lagi rame-rame kan apalagi Juli kan, apalagi bulan Juli pada saat meningkat sekali kan kita kan betul-betul inilah. Ya kita harus lebih ketat kan. Jadi kita karena gini di dalam penanganan atau klasifikasi penyakit penderita COVID itu kan ada yang disebut dengan OTG, orang dengan tanpa gejala. Ya kalau tanpa gejala kan tidak hanya melihat dari si gejalanya karena tidak kelihatan, maka dari screening itu kita akan ketahuan itu. Ya. Jadi memang ini menjadi satu bagian ya, betul. Dari Rumah Sakit Baros di mana berupaya juga untuk membantu pemerintah dalam menekan angka COVID ya Pak. Ya, dan lagi terakhir barangkali yang kita lakukan adalah ini juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan Cimahi, yaitu kemarin kan ada gebiar
Gebyar vaksinasi COVID. Yang waktu itu memang pencanangannya untuk ibu hamil. Karena kebetulan kan di kita memang dokter spesialis obgyn kan banyak. Jadi itu yang kita ini kan. Tapi setelah itu selesai gebyar itu, kemudian kami juga diminta untuk melakukan vaksinasi untuk masyarakat umum. Dan itu dilakukan sampai sekarang. Tiap hari Senin, Rabu, setiap Senin, Rabu, Jumat. Sampai sekarang kita lakukan. Gratis itu tidak. Jadi itu regular program yang dilakukan di Rumah Sakit Baros. Betul, diberikan secara cuma-cuma ya? Atau gratis kepada masyarakat sebagai kita? bentuk kontribusi kita untuk menangani itu. Pak, berarti Pak Agus kalau lihat dari itu sejak bulan kapan Pak? Program tadi untuk regular vaksin itu? Ya, kemarin aja pada saat kita melakukan gebyar. Berarti ada sebulan sudah sebulan? Lebih ya. Lebih sebulan ya. Ini sampai Desember ininya, program ini ya, lanjut ya. Desember, ya. Ya rata-rata perharinya, kalau di rata-rata ya 150 lah per hari datang yang ke rumah sakit, datang ke rumah sakit. Bahkan waktu di awal-awal 300 sampai 400 itu yang datang ke rumah sakit. Dilayani ya Pak ya, diberikan suntikan vaksinnya. Jadi dengan demikian selain kita juga memerankan rumah sakit ada fungsi sosialnya tadi, ini juga sebagai fungsi promosi kita gitu loh, supaya masyarakat juga makin kenal kan. Karena Rumah Sakit Baros sebelum lama dengan promosi seperti itu ya mudah-mudahan makin dikenal lah oleh masyarakat. Itu berarti. Wah, jadi ini program masih terus berlanjut ya Pak? Masih terus berlanjut sampai Desember. Berarti buat pemirsa AKTV juga yang barangkali membutuhkan vaksin ya Pak ya, atau belum ada vaksin, bisa datang ke Rumah Sakit Baros. Sekarang ada program reguler. Setiap hari apa Pak tadi Pak? Senin, Rabu, sama Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Ya itu dari jam berapa? Jam 9 sampai jam 2. Jam 9 sampai jam 2. Berarti ada waktu buat pemirsa AKTV ini datang bersama keluarga atau siapapun itu datang ke sana dan bisa mendapatkan vaksinasi gratis ya Pak ya. Itu daftarnya bisa online, bisa offline juga. Online ada nanti disediakan di situ. Ada ininya nanti ke bagian marketing, kemudian yang offline juga bisa. Jadi artinya langsung daftar. Langsung datang aja ya Pak ya. Langsung datang ke Rumah Sakit Barosnya nanti diarahkan di situ. Betul. Ada beberapa step untuk registrasi ya. Betul. Untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Pak, kalau untuk jenis vaksin sendiri yang disediakan di Rumah Sakit Baros apa Pak? Ya kalau sekarang untuk yang masyarakat umum itu ya Sinovac ya. Sinovac ya Pak? Sinovac ya. Kecuali kemarin yang untuk tenaga kesehatan karena memang disediakan oleh dinas, kita yang buat tenaga kesehatan itu AstraZeneca atau Pfizer? Bukan apa? Oh Moderna ya? Moderna kita buat tenaga kesehatan itu. Kita udah lakukan itu untuk tenaga kesehatan. Yang ada di Rumah Sakit Baros ya. Betul. Jadi sekali lagi pemirsa sudah terasa ya bagaimana Rumah Sakit Baros memberikan kontribusi untuk kesehatan kita. Jadi untuk masyarakat juga saat ini yang ada di sekitar Cimahi dan sekitarnya Pak, ya kan? Untuk kota Cimahi dan sekitarnya bisa langsung berkunjung datang ke Rumah Sakit Baros walaupun nggak sakit ya Pak ya. Hanya sekedar untuk melihat silakan boleh. Untuk misalnya untuk visit dulu lah, datang biar tahu bagaimana Rumah Sakit Baros ini. Sementara kita juga masih ada program untuk vaksinasi. Betul. Pak, ini untuk vaksinasi ini sendiri kategori umum ini anak-anak boleh atau seperti apa di rumah kita? Kalau persyaratannya hampir sama dengan yang yang pemerintah berikan kan ya. Mulai dari lansia, kemudian ibu hamil kan bisa juga, kemudian kalau sekarang ini kan usia SMP kan yang sudah mulai bisa diberikan vaksin ya Pak. SD ke bawah kan belum bisa. Kita sudah bisa lakukan di sana. Sudah bisa lakukan. Berarti Pak, kalau dihitung sejak 1,5 bulan lalu atau 2 bulan lalu proses reguler vaksin ini udah hampir ribuan ya masyarakat? Udah ribuan. Ya, kalau cuma yang divaksin oleh Rumah Sakit Baros ya Pak? Ya seminggunya kalau 450 ini udah lebih dari 2 bulan. 2 bulan ya kan, udah sangat banyak ya? Ya alhamdulillah lah, kita kan sudah berkontribusi lah terhadap ini program pemerintah begitu. Tapi Pak Agus ada target tersendiri barangkali untuk vaksin ini, apa misalnya diberikan target kepada tim yang ada di rumah sakit kita untuk agar masyarakatnya lebih banyak lagi divaksin atau gimana Pak? Ya jadi gini, kaitan dengan masalah target pencapaian, kalau itu kan itu domainnya dari Dinas Kesehatan. Nah itu, jadi kalau kita hanya menyelenggarakan dari sisi memfasilitasi saja. Jadi tapi saya instruksikan ke ke teman-teman karyawan di bawah yang vaksinator dan sebagainya yang terlibat dalam vaksinasi itu, kita melayani semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai nanti ada pasien yang ditolak, itu yang mau divaksin bertolak begitu. Itu yang kita ini kan. Makanya kita sudah beritakan dari awal. Ada pendaftaran juga kan, ada online juga kan, ada offline juga begitu. Kan kalau yang offline kasihan kan kalau sudah datang lantas ditolak begitu. Kita maksimalkan untuk tetap dilayani. Nah mungkin sekaligus menyampaikan juga kepada masyarakat kita nih Pak, ini pemirsa AKTV, sebenarnya masyarakat yang terkadang ditolak untuk divaksin itu
apakah yang membuat syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau seperti apa, Pak? Iya, jadi kondisi tubuh betul. atau seperti apa, Pak? Memang seseorang itu bisa divaksin itu kan ada kriterianya. Dan seseorang tidak bisa divaksin juga ada kriterianya. Ada kriterianya, Pak, ya? Jadi biasanya penolakan itu karena itu. Contoh misalnya seseorang yang punya penyakit hipertensi atau darah tinggi. Darah tinggi ya, Pak? Misalnya darah tinggi lebih, tensinya lebih dari 170. Nah, itu biasanya ditolak biasanya. Jadi disuruh untuk kontrol dulu lah ke dokternya supaya bisa dikendalikan baru nanti divaksin ya. Dan untuk itu yang kita lakukan sebagaimana umumnya tempat-tempat vaksinasi, kita ada tempat screening. Jadi di awal sebelum divaksin itu ada screening dulu dari tensinya, kemudian ditanya-tanya dan sebagainya. Kondisi tubuh selama betul. Ya, jadi kalau kelihatannya memang fit untuk divaksin kita lakukan. Kalau tidak, biasanya diarahkan dulu untuk kontrol ke dokternya. Contoh kalau yang punya penyakit jantung, kontrol ke dokternya, kemudian nanti ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan layak untuk divaksin, nah baru bisa dilakukan. Jadi rujukan dari dokter ya, Pak? Betul. Ya? Setelah dokter melakukan pengecekan lebih detail. Jadi yang penolakan itu biasanya sekitar itu saja sih, karena indikasi ya, bukan Pak, yang lain-lain. Ya. Jadi sekali lagi buat pemirsa juga nggak usah khawatir gitu kalau misalnya memang punya indikasi tadi, tentu akan diarahkan juga oleh rumah sakit ya, Pak ya. Betul. Tidak akan divaksin secara paksa juga ya, pasti akan diarahkan. Karena kita juga menghindari ya, Pak. Betul. Menghindari dampak yang selama ini. Efek sampingnya betul. Efek samping yang selama ini terjadi gitu. Baik, pemirsa AKTV, Pak Agus, kita masih akan membahas seputar Rumah Sakit Baros tentunya. Bahasan kita semakin hangat nih buat pemirsa AKTV juga yang semakin ingin tahu lebih dalam seputar Rumah Sakit Baros. Jangan kemana-mana, kita masih di program kesayangan kita, program Dialog Kita. Kopina sarang gula semut amis puhun nambi energi rasana nikmat luar biasa ngalahirkeun aroma khas anu Nusantara. Bahaya radikal bebas di sekitar kita. Radikal bebas dapat ditemukan di mana saja. Bahkan, tubuh Anda sebenarnya menghasilkan radikal bebas. Zat ini berbahaya bagi tubuh dan bisa menyebabkan berbagai penyakit. Serangan radikal bebas juga dapat menyebabkan penyakit mulai dari radang sendi, penyakit jantung, mata katarak, menurunnya fungsi ginjal, stroke, hipertensi, tukak lambung, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, kanker, dan aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah yang sering menjadi pembunuh utama. Informasi kesehatan terlengkap, edukasi gaya hidup sehat dari sumber yang berkompeten. Hadir di Waktunya Sehat bersama King Pangarus. Setiap hari, jam 5 sampai dengan jam setengah 6 sore di AKTV. Hatur nuhun AKTV, mudah-mudahan manfaat. Hatur nuhun AKTV, tingkatkan terus pelayanan. Promo spesial akhir tahun. Dokter Pilau untuk mencegah dan membantu menyembuhkan syaraf terjepit. Dokter Hombek untuk mencegah dan membantu pemulihan syaraf terjepit. Dokter Home Kening untuk menghilangkan nyeri pada lutut. Jimek untuk meningkatkan kekuatan otot lutut. Telah hadir di Kota Bandung klinik pengobatan ekstrak herbal, spesialis terapi penyakit ambeien dan lambung tanpa operasi, mengatasi penyakit seperti benjolan di anus,
BAB keluar darah, susah BAB atau sembelit, lambung kronis, radang lambung dan penyakit lainnya. Super Mujarab reaksi di tempat. Segera obati penyakit Anda, bisa datang langsung ke Jalan Dr. Setiabudi nomor 8/156B, tepat di pertigaan Setiabudi Bawah, Kota Bandung. Atau hubungi nomor telepon 0852 9428 5979. Klinik pengobatan ekstrak herbal, spesialis terapi penyakit ambeien dan lambung. Pemirsa KTV, kita masih bergabung sayang kita program Dialog Kita. Masih bersama Kang Jess dan masih dengan narasumber kita Pak Agus Muharam tentunya selaku Direktur Utama Rumah Sakit Baros. Pak, ternyata membahas rumah sakit ini nggak cukup sejam ya Pak ya? Betul. Ya. Apalagi dengan keadaan pandemi sekarang ya Pak ya tadi ya. Ya. Tapi saya bersyukur loh Pak dengan tadi Pak Agus menceritakan, menyampaikan bahwasannya kontribusi rumah sakit kita ada ya ternyata betul. untuk bisa membantu masyarakat kita ini dalam memperoleh kesehatan terutama di saat pandemi ya Pak ya. Iya betul. Pak, ini kalau bicara tentang paket pelayanan nih, barangkali ada warga kita nih, warga Kota Cimahi dan sekitarnya yang datang ke Rumah Sakit Baros, kira-kira paket pelayanan apa saja yang bisa mereka dapatkan nih Pak? Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi di fasilitas yang ada di Rumah Sakit Baros, jadi kita ada mulai gawat darurat, kemudian rawat jalan, rawat inap, kemudian kasus-kasus yang harus operasi, kasus-kasus yang harus masuk ke ruang intensif, itu bisa kita layani. Ya. Nah pada saat ini memang akhirnya seiring dengan kita sedang kena musibah COVID ini barangkali ya, di Rumah Sakit Baros juga mencoba untuk bagaimana kita membuat ikut membantu lah dari sisi meringankan pasien-pasien yang datang ke kita ya. Contohnya kita coba bagaimana supaya tarif yang ada di kita itu ada semacam pengurangan lah ya. Diberikan keringanan. Diberikan keringanan. Contohnya misalnya untuk pasien-pasien yang datang dengan melahirkan harus dengan seksio, itu kan kita udah dapat ada diskon lah begitu ya, ada diskon yang cukup lumayan lah begitu ya, besaran diskonnya sehingga nanti mudah-mudahan ini juga ya bisa dinikmati lah oleh mereka-mereka yang memang pada saat mereka harus melahirkan dengan operasi misalnya, sementara dari sisi keuangan terbatas, nah, itu kita sediakan itu ya untuk paket yang seksio, paket yang melahirkan normal juga ada. Ya, termasuk yang perlu kuret juga ada, paket yang datang ke gawat darurat juga kita adakan pemotongan harga, keringanan itu. Karena saya melihat bahwa bagaimanapun juga dengan kondisi pandemik ini kan daya beli masyarakat kan menurun. Betul sekali, Pak. Karena kan luang ekonomi kan agak tertutup ya di beberapa sektor ya, berkurang beberapa sektor karena kondisi. Nah ini yang kita coba kita berempati lah ya terhadap kondisi ini sehingga kita meluncurkan paket-paket di Rumah Sakit Baros. Dan kalau saya lihat sebetulnya secara umum ya tarif di Rumah Sakit Baros tidak terlalu tinggi ya. Tidak terlalu tinggi ya kalau saya lihat di kelas 3, kelas 2, kelas 3 ini hampir sama dengan yang lain ya, bahkan kita juga bisa bersaing dengan yang lain. Sejajar dengan yang lain. Tidak. Jadi nggak usah khawatir gitu ya buat warga kita, masyarakat Kota Cimahi dan sekitarnya kalau langsung datang nanti ke Rumah Sakit Baros dengan masalah pembiayaan. Gitu. Ya meskipun barangkali ini kan saya lagi proses membenahi di dalam. Memang sekarang ini kita belum kerjasama dengan BPJS ya. Iya Pak. Alasannya bukan apa-apa karena memang kita sedang pembenahan di dalam sebetulnya. Karena kan kalau kerjasama dengan BPJS kan perlu pembenahan dari sisi SDM, sistem dan sebagainya. Nah ini yang kita lakukan. Sementara kan kita kan belum lama nih ya. Nanti satu saat ya kalau memang kita rasakan memang ini juga menjadi tuntutan masyarakat ya kenapa enggak lah gitu ya, kita juga menerima BPJS. Kita baru kalau asuransi lain kita kemarin saya baru tanda tangan dengan Admedica kita sudah kerjasama, tapi kalau dengan BPJS kita belum ya. Jadi ya mohon bersabar dulu lah kepada warga masyarakat yang selama ini punya kartu BPJS mungkin belum bisa dilayani di Rumah Sakit Baros ya, kaitan dengan menggunakan kartu itu dengan kasus-kasus yang memang biasa. Tapi kalau kasus gawat darurat kan lain ya. Kalau ada yang perlu ditangani gawat darurat ke UGD,
ya peserta BPJS ya masa dibiarkan, tetap Iya, saja betul. kita tangani Sebagai semaksimal tanggung jawab mungkin. moral ya Pak ya? Betul, tetap Tanggung kita jawab moral. tangani. Cuman kalau yang kasus-kasus biasa kita belum bisa ya, Pak ya? melayani. Belum bisa. Mudah-mudahan ke depan bisa melayani. Amin. Ya. Berarti ini sebuah harapan juga buat masyarakat kita dengan adanya menggunakan Iya. BPJS ini memang bagian dari masyarakat. Memang Betul. karena banyak masyarakat kita diakui atau tidak Pak Agus, Iya, mereka sering kali menggunakan kartu Betul. BPJS ini. Karena memang iuran dibayar setiap bulan Betul, ya Pak ya. betul. Dan itu harapan kita mudah-mudahan benar kata Pak Agus tadi, rumah sakit kita bisa mengakomodir nantinya suatu saat nanti tentang yang namanya penggunaan kartu BPJS Betul, ya Pak. insyaallah, insyaallah, ya. Dan itu menjadi sebuah ini loh Pak, menjadi sebuah daya tarik tersendiri buat masyarakat kita. Betul, Di mana ada kemudahan menggunakan kartu BPJS itu, mereka juga lebih nyaman untuk datang ke rumah sakit kita. Ya. Pak, ini kan ke rumah sakit bisa jadi sebuah barometer sehatnya warga kita atau tidak. Iya. Kalau dari bulan Maret Bapak melihat ini tren warga kita yang datang ke rumah sakit sampai bulan sekarang, kan setiap bulan bisa dicek ya Pak ya? Iya, betul. Itu trennya naik apa turun sih Pak? Ya. Jadi begini, pada saat dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober kemarin ya, kalau November kan kita masih jalan ya. Jadi pada saat bulan Maret, April, Mei, Juni itu terlihat ada peningkatan ya. Juli itu memang karena itu kan banyak kan COVID. Iya, COVID. Sementara kan COVID kita kan belum menerima untuk Iya, dirawat iya, gitu loh iya, ya. iya. Jadi di situ ada penurunan. Agustus juga sama menurun. Tapi Iya. Oktober ini sudah kelihatan ada kenaikan lagi. Kenaikan lagi ya? Ya. Untuk yang sakit umum ya Pak? Betul, ya? yang sakit umum. Keluhan-keluhan itu umum ya? Betul. Jadi memang di Baros barangkali akan berbeda dengan rumah sakit lain yang menerima pasien COVID. Iya, betul, Pak. Mungkin kalau yang di lain Juli itu puncaknya kan. Puncaknya, bisa topnya ya? Ya. Iya, topnya Nah, ya. kalau di kita kan karena belum menerima, jadi kita justru turun yang itu karena ya kebanyakan ke rumah sakit yang menerima itu kan penderita COVID gitu. Kalau di kita. Nah, Pak Agus mungkin Pak Agus kan selaku perwakilan rumah sakit dan juga tentu Direktur Utama Rumah Sakit Baros ya Pak. Karena kita tentu biasanya punya harapan-harapan khusus nih buat warga, buat masyarakat kita yang datang berobat, yang datang menjadi pasien di situ agar tetap sehat, panjang sehatnya. Biasanya tip-tip seperti apa yang disampaikan oleh rumah sakit Pak, Rumah Sakit Baros nih pada warga kita nih atau pasien-pasien kita yang datang setelah dapat perawatan di situ dan pulang gitu. Iya. Ya, jadi dari kami barangkali ya sebetulnya kita juga kan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk melayani masyarakat Kota Cimahi dan sekitarnya. Iya, Pak. Ya, kita sudah siap dengan itu ya. Hanya saja memang karena kita ini baru berjalan ya seperti tadi disampaikan, memang pengenalannya kan belum merata lah ya. Iya, Pak. Tapi kalau saya lihat dari tren, insya Allah itu makin meningkat ya. Kami tetap ingin semaksimal mungkin melayani pasien-pasien yang datang itu berobat ke rumah sakit Baros itu merasa puas. Iya. Ya, oleh karena itu maka dari waktu ke waktu kami terus mengadakan evaluasi ya, Pak, ya? kemudian kita mengadakan rapat-rapat koordinasi antar profesi di dalam rangka bagaimana meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit Baros ya. Jadi istilahnya jadi kalau mereka puas kan insya Allah mereka juga akan bicara pada saudaranya, rekan, dan sahabat-sahabatnya gitu loh. Jadi itu yang kita harapkan ya. Nah itu jadi kita menghindarilah hal-hal yang tidak puas. Kalau tidak puas juga sama kan. Iya benar Bisa Pak. juga seperti tadi. Jadi bumerang ya Pak ya. Jadi bumerang di masa depan ya. Nah itu oleh karena itu maka ya kiat-kiat kita adalah utamanya bagaimana meningkatkan mutu pelayanan supaya pasien yang datang itu merasa terpuaskan dan datang ke rumah sakit Baros. Wah, itu saja sebetulnya. Itu saja ya Pak ya? Iya betul. Sebenarnya buat pemirsa AKTV juga kalau ingin tahu seputar rumah sakit Baros itu sekarang sudah tersedia banyak ya Pak di semua platform digital, udah di media sosial ada semua ya Pak, di Instagram ada itu di rumah sakit rs_baros ya Pak ya? Iya betul. Itu Instagramnya, sementara juga ada di website ada di www.rsbaros.com. Betul. Bisa cek di situ tentang pelayanan, tentang mungkin registrasi dan segala macam ya Pak ya untuk perawatan dan segala macam. Betul. Dan ini juga ada WhatsApp juga ada ya Pak ya? Iya betul. Ini buat pemirsa KTV bisa juga cek di websitenya itu untuk pendaftaran di 0813 1339 9345 dan satu lagi untuk marketing. Kalau misalnya membutuhkan apapun nanti seputar Rumah Sakit Baros di 0813 2024 9946. Ternyata udah bisa terkoneksi semua ya Pak ya. Betul. Pak, mungkin the last but not least nih Pak. Iya. Apa harapan terbesar dari Pak Agus Muharram selaku Direktur Utama nih dari Rumah Sakit Baros untuk Rumah Sakit Baros sendiri dan juga untuk masyarakat Kota Cimahi Pak? Iya.
Jadi kalau harapan dari saya barangkali yang pertama, mudah-mudahan berdirinya Rumah Sakit Baros ini membawa manfaat banyak. Amin, Pak. Buat masyarakat Cimahi dan sekitarnya. Itu yang paling utama. Kemudian dari saya doanya tetap saya mendoakan seluruh masyarakat Cimahi dan sekitarnya itu sehat. Amin. Tapi kalau sakit jangan lupa Rumah Sakit Baros. Rumah Sakit Baros. Iya gitu. begitu. Kalau karena kita hidup ya Pak ya. Iya betul. Pasti ada sakitnya. Betul gitu. betul. Jadi sehat ada sakitnya datang ke Rumah Sakit Baros betul untuk betul. perawatan. Iya. Baik Pak Gus, mudah-mudahan sekali lagi nilai-nilai yang diterapkan, harapan-harapan dan juga misi-misi dari Rumah Sakit Baros bisa terwujud nih Pak. Ya, karena amin. kami juga selaku masyarakat, Ya. ini Jezi mewakili masyarakat yang ada di Kota Cimahi nih Pak. Ya. Bersyukur tentunya dengan adanya Rumah Sakit Baros menjadi salah satu opsi ya kan. Iya, betul. Sekiranya ada warga yang sakit, ada yang butuh perawatan, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan sakit. Betul, betul. Kita hanya bisa berusaha untuk tetap sehat dan berikhtiar ya Pak ya, Iya, untuk betul, jaga betul. kesehatan kita. Iya. Pak Agus terima kasih Iya, untuk program dialog kita di hari ini Pak. Sukses Iya. selalu buat Rumah Sakit Amin, Baros amin. Pak. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi tentunya di program-program lainnya Iya, atau di episode lainnya nanti di program dialog kita Iya. kita bahas lebih jauh lebih dalam lagi seputar Rumah Sakit Baros. Iya. Pemirsa KTV, akhirnya kita sampai di penghujung kebersamaan kita di siang hari ini. Ya, di program dialog kita, dan tentunya sekali lagi buat pemirsa KTV juga semoga tetap sehat, tetap jaga kesehatannya, tapi kalau misalnya ada keluhan sakit nggak usah khawatir, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Baros ya. Nanti sebut saja ada Pak Agus Muharram di situ ya. Iya. Kalau gitu Kang Jes juga pamit bersama dengan Pak Agus Muharram dari Rumah Sakit Baros. Kita ketemu lagi di episode lainnya di program dialog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.